1, 2, 3. Kali ini aku mau ngomongin gimana sih cara aku filming diri sendiri. Belakangan banyak yang nanya gimana sih cara aku ngerekam video dan gear apa aja yang aku pakai, kamera apa, lensa apa, penulisan naskahnya kayak gimana, sampai trik-trik yang aku pakai dalam membuat video. Video ini cocok kalau kamu pengen ngerekam fase hidup kamu dari waktu kamu happy, sedih, waktu kamu kumpul sama keluarga, atau lagi kumpul sama teman-teman dan sahabat. Selain itu, video ini juga cocok kalau kamu pengen memulai membuat video YouTube dan bisa juga konten-konten lainnya yang berupa format video. Hampir semua video yang aku upload itu hasil dari ngerekam sendiri. Aku nggak pengen bergantung dengan nungguin orang buat bisa ngerekam aku. Belum lagi jelasin harus gimana-gimananya, malah bikin aku capek sendiri dan gak bisa berkarya. Jadi, ayo kita mulai. Yang pertama, gear, kamera. Pertama kali aku posting video di tahun 2017, waktu itu aku ngomongin tentang traveling, itu aku belum punya kamera. Jadinya aku tuh pinjem kamera adekku. Tapi sayangnya buat video, Fuji ini susah buat fokus. Jadinya videoku ngeblur parah. Sekitar 50% dari videoku itu nggak stabil. Karena itu akhirnya aku nyoba nyari-nyari kamera. Dan pilihanku jatuh ke Sony A5100. Dan fokusnya bagus banget. Kamera ini kecil, jadi enak dibawa-bawa. Nggak berat juga. Bisa di flip ke depan, jadi aku bisa ngeliat mukaku sendiri waktu ngevlog. Aku ngerekam video di YouTubeku yang dari 2017 sampai akhir tahun 2022 itu pakai Sony A5100 ini. Jadi umurnya cukup lama, karena workloadku makin banyak dan kamera yang ukurannya kecil akhirnya punya kekurangan-kekurangan yang mengganggu, kayak baterainya cepet habis dan kameranya cepet panas. Aku mutusin buat membeli kamera baru. Di akhir tahun 2022, aku tuh upgrade kameraku ke Sony A7C yang aku pakai sekarang ini. Pertimbanganku memilih ini karena layarnya bisa di flip tapi arahnya beda. Jadinya aku bisa dengan leluasa naruh mic, karena sebelumnya nggak bisa dan nggak ada. Terus beda kayak Sony A5100 ku yang sensornya APS-C, kamera ini sensornya full frame, jadi lebih tahan panas dan kapasitas baterainya lebih besar. Kalau aku bisa membuat video di tahun 2017 pakai kamera yang ada dengan kondisi blur 50%, teman-teman pasti bisa memulai membuat video di tahun sekarang ini 2024 pakai kamera yang udah jauh lebih modern dan bagus. Selanjutnya, lensa. Awalnya aku pakai lensa kit atau lensa bawaan yang udah ikut dalam pembelian kameraku waktu itu, Sony A5100. Terus aku ngerasa, wah videoku kok kurang jernih ya. Bahkan penggunaan HP masih lebih jernih dibanding kamera dan menurutku aneh. Akhirnya aku sadar kalau lensa kit atau lensa bawaan dari kamera itu kualitasnya kurang banget. Setelah nabung, aku bisa beli lensa Sony 35mm 1,8 yang merupakan lensa fix. Jadi nggak bisa di zoom. Hasilnya langsung jadi bagus banget. Waktu aku ganti ke kamera full frame, aku cuman beli bodinya doang, jadi udah nggak pakai kit lensnya. Aku masih pakai lensa lamaku dan nambah lensa wide-nya Sony G-Lens 20mm 1,8. Ukuran mm-nya itu menunjukkan jauh dekat. Lensa pertama buat bikin video dekat dan lensa kedua buat bikin video yang wide. Selalu pertimbangkan kebutuhan dan berat dari lensanya. Aku juga menggunakan kamera yang pasti dimiliki semua orang, kamera HP. Aku pakai iPhone 12 Pro Max dan ini enak banget buat dibawa kemana-mana karena ukurannya ringkes dan bisa langsung diproses, diupload di HP itu sendiri. Selain ringan dan pasti dibawa kemanapun aku pergi, yang aku suka karena kebanyakan HP di masa sekarang itu punya 2-3 jenis lensa, yang makro alias deket banget, normal, dan wide. Jadi nggak repot bawa-bawa lensa tambahan. Kebanyakan HP-HP sekarang itu udah ada stabilizernya. Itu loh yang bikin kalau kita ngerekam video sambil jalan, videonya pas ditonton nggak bikin pusing. Fitur ini kalau di kamera harganya mahal banget.
Penggunaan sound yang jernih bisa berpengaruh ke keseluruhan video. Jadi peranan sound ini sangat penting. Karena kamera lamaku A5100 itu nggak bisa dipasang mic eksternal, jadinya aku beli Rode lavalier yang akhirnya aku konekin ke HP-ku. Terus dijepit di bajuku. Jadi itulah kenapa semua videoku itu bentuknya storytelling. Karena aku pengen eksperimen buat shot jauh dan langsung konekin suara ke kamera, akhirnya bulan lalu aku upgrade mic-ku ke DJI mic versi pertama. Aku suka dengan mic ini karena ukurannya nggak terlalu besar, bisa disambungin ke lavalier dan ada memorinya. Kalau file di kamera korup, bisa ngambil data suara langsung dari mic ini. Videoku gak akan bisa terekam tanpa menggunakan tripod. Jadi tripod ini punya peranan penting di sini. Ada berbagai macam jenis tripod, tapi aku saranin yang kokoh karena bakal megang gadget kamu. Kan gak sebanding kalau alat rekamnya mahal, tapi tripodnya terlalu murah dan ngebikin gadget kita jatuh. Tripod yang sekarang ku pakai di bawah 1 juta. Aku pakai merek Costa. Dan lumayan kokoh, tapi masih bisa dibawa-bawa sambil dipegang. Dibawa di koper kabin sekalipun, walaupun mesti dibagasiin kalau naik pesawat. Bisa buat shoot dari samping dan dari atas dengan beban kamera dan lensaku yang sekarang. Muterin kameranya juga gampang. Jadi setelah pakai 1 tahunan, aku tuh merasa cukup puas dengan produk ini. Dengan catatan, aku nggak pernah pakai yang harganya jutaan. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman pakai tripod yang harganya jutaan dan pernah ngebandingin sama tripod yang di bawah 1 juta, boleh cerita dengan komen di bawah ya. Kalau buat HP, aku punya tripod kecil ini. Ini aku pakai kalau aku perlu pergi yang banyak pindah tempat dan cuma mau shoot pakai HP. Karena buat shoot begini aku butuh yang gampang dinaik turunin dan ringan dibawa-bawa. Aku nggak punya lighting tambahan buat ngerekam video-videoku. Karena kebanyakan videoku itu shoot secara ruangan. Jadi perlu lighting yang harganya belasan sampai puluhan juta. Mahal banget. Apalagi menambahkan sumber cahaya bisa bikin ruangan lebih panas. Jadi sekarang sumbernya pakai cahaya alami, cahaya matahari. Kalau terpaksa gelap, biasanya aku pakai bantuan cahaya lampu rumah. Tapi ini jarang aku lakuin karena hasilnya beda. Struggleku kalau musim hujan karena rumahku jadi gelap. Tapi aku akalin dengan rajin lihat forecast atau ramalan cuaca buat ngeplotting nih kapan harus shoot video. Memposisikan kamera di tempat yang tepat menurut arah datangnya cahaya bisa bikin video yang dihasilkan lebih sinematik. Biasanya aku selalu shoot dari sisi samping, jadi cahayanya bikin video lebih manis dibanding full cahaya di depan muka. Yang ketiga, skrip. Semua videoku ada skripnya. Aku catat judulnya dulu, pengantarnya, dan poin-poinnya. Terus aku jabarin secara detail. Hampir di semua videoku, aku ngasih info tambahan yang mesti aku research dulu. Karena jangan sampai aku tuh ngasih informasi yang salah. Membuat skrip bikin aku nggak ngomong ngelantur dan durasinya nggak jauh dari yang aku perkirain. Public speakingku nggak bagus, baik di depan manusia maupun di depan kamera. Tapi dengan terbiasa membuat skrip, apa yang aku omongin lama-kelamaan jadi jauh lebih runtut. Yang keempat, editing. Aku edit full video YouTubeku pakai laptop. Sebelumnya, aku edit videoku di tahun 2017 pakai laptop Sony Vaio dan pakai Adobe Premiere. Itu lemot banget. Terus aku mengupgrade laptopku ke MacBook Air 2017. Aplikasinya cuma pakai iMovie karena sebenarnya editanku ya gitu-gitu aja. Karena laptop itu mulai nggak kuat dengan workload-nya, akhirnya aku ganti ke MacBook Pro 14 inci yang M1 dan menggunakan editing software DaVinci Resolve yang bisa dipakai secara free di iOS ataupun Windows. Di aplikasi ini aku bisa mengedit video dengan leluasa. Dari potong video, edit soundku, dan color grading. Buat video pendek biasanya aku edit semua di laptop menggunakan DaVinci Resolve karena fileku 90% dari kamera dan filenya tuh besar. Terus dipindah ke iPad dan edit sedikit pakai CapCut. Apalagi buat caption di bawahnya secara otomatis. Buat nambahin background musik, gak bisa sembarangan.
karena jangan sampai melanggar copyright. Sejak tahun lalu aku pakai Epidemic Sound. Ini mesti berlangganan dan banyak banget jenis-jenisnya. Tapi awal aku membuat video, aku pakai musik gratis dari YouTube. Namanya YouTube Audio Library. Jadi bisa mulai dari itu. Waktu pakai iMovie, aku tuh nggak bisa nambahin gambar dan tulisan bergerak karena minim fitur. Jadinya aku belajar buat pakai Canva. Senengnya Canva ini bisa diakses secara gratis. Belajarnya pun cepet karena tampilannya yang simple dan bisa buat umur berapapun. Yang kelima, shoot. Dalam merekam video dibutuhkan shoot yang tepat biar penonton ngerti apa yang aku maksud. Semua A-roll dan B-roll aku shoot pakai satu kamera utama. A-roll itu shoot utama dan B-roll itu shoot tambahan. Makin banyak shoot, makin bagus. Jadi biasanya aku ngelakuin extra shoot biar nggak kekurangan dibanding list yang aku bikin. Ketika aku menjelaskan tentang ceritaku, biasanya aku nunjukin mukaku, omonganku. Ketika aku menyebutkan suatu benda, aku nunjukin bendanya itu kayak gimana, gerakan yang aku maksud. Biar nggak salah tangkap karena imajinasi orang itu beda-beda. Buat bikin videonya lebih sinematik ala film, biasanya aku memindahkan kamera dan menaik turunkan atau ubah angle dari tripodku, dari shoot jauh, medium, dan close up. Ini aku lakuin biar penonton bisa ngerasain atmosfer sesuai cerita yang aku sampaikan. Membuat video sinematik harus punya tujuan yang jelas biar cerita yang disampaikan dari shoot dan naskah yang dilakuin bisa diterima dengan baik oleh penonton. Sama kayak kamu baca buku atau novel tapi dalam bentuk visual. Aku nggak punya basic fotografi dan videografi, jadi semua yang dilakuin aku belajar secara otodidak dari konten gratis yang ada di YouTube. Jadi menurutku sebenarnya semua orang bisa ngelakuin ini. Setiap video butuh diasah dan perlu waktu bertahun-tahun buat bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Gak ada yang langsung sempurna dari awal membuat video. Dari rajin berlatih akan nemu formula yang pas buat masing-masing orang dan kontennya. Apa yang menurutku pas, belum tentu pas buat teman-teman. Soal pas ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Aku perlu shoot berkali-kali dalam scene biar bisa menyampaikan sesuatu yang baik tanpa salah berucap. Bolak-balik, naik turun tangga, bahkan memotong sayur yang angle-nya kurang pas. Setelah shoot, langsung cek di laptop, ternyata kurang. Jadinya shoot lagi. Melelahkan banget sebenarnya. Tapi aku puas karena dapat hasil yang bagus. Yang terpenting, belajarlah buat enjoy dalam semua prosesnya.